Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Safarsika Zahrani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 74 Jakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang perjuangan yang sudah dilakukan nih oleh salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Martha Christina Tiahahu. Kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya, yuk tonton videonya sampai habis. Martha Christina Tiahahu, gadis pemberani ini lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800 di Desa Abubu, Nusa Laut, Maluku. Ia adalah seorang putri sulung dari seorang Kapitan Paulus Tiahahu, seorang komandan perjuangan kemerdekaan di Maluku. Sang ibu diketahui meninggal dunia saat ia masih kecil, sehingga tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan membesarkan dilakukan oleh sang ayah. Tak heran jika Kapitan Paulus Tiahahu menjadi seorang panutan dan teladan bagi Martha. Semakin beranjak remaja, dia memperlihatkan sikap keras dan pemberani seperti sang ayah. Dari situlah, jiwa patriotisme dan nasionalisme Martha terus tumbuh. Nah teman-teman, sejak kecil nih, Martha Christina Tiahahu dikenal sebagai gadis pemberani serta memiliki kemauan keras. Nah, pada saat remaja, dia menunjukkan bukan hanya dari menghadiri rapat-rapat saja, ia juga ikut dalam perencanaan pembentukan kubu-kubu pertahanan untuk menyerang tentara Belanda. Kesehariannya mendampingi sang ayah pun membuatnya berubah. Kini, ia tampil sebagai seorang pejuang yang selalu menenteng senjata berupa tombak panjang dan mengenakan ikat kepala merah, yang menjadi ciri khas dan kemudian dikenal oleh para pejuang dengan sosok gadis pemberani. Saat usianya beranjak 17 tahun, ia resmi bergabung dalam gerakan perlawanan Patimura. Pada tahun 1817, Kapitan Patimura melakukan perlawanan melawan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Pertempuran melawan Belanda kala itu meluas dari Saparua hingga ke Pulau Nusa Laut. Dalam buku biografi Martha Christina Tiahahu yang ditulis oleh L.J.H. Zacharias 1981 disebutkan bahwa sudah 3 kali Martha meminta izin kepada ayahnya untuk ikut berperang, namun selalu mendapat larangan oleh sang ayah. Namun, larangan tersebut tidak pernah dia hiraukan. Martha tetap ingin ikut bertempur. Dia ikut bertempur melawan Belanda di Pulau Saparua membantu Kapitan Patimura. Berkat kegigihan mereka, benteng Beverwyck yang berada di pesisir utara Pulau Nusa Laut pun berhasil ditaklukkan. Hal ini tentu membuat kolonial cemas dan langsung bertindak. Tidak hanya melalui kekerasan, Belanda juga melakukan pendekatan dengan orang setempat demi menemukan titik kelemahan para pejuang. Mereka menyusupkan seorang guru bernama Soselisa untuk memasuki benteng tersebut. Guru Soselisa mengatasnamakan dirinya sebagai raja dari seluruh Nusa Laut untuk melakukan tipu muslihat kepada rakyat setempat. Ia menyatakan bahwa raja telah sepakat untuk berdamai dengan Belanda. Padahal jelas bahwa ini tidak mungkin. Saat itu, rakyat pun tertipu dan perjanjian dibuat. Belanda diperbolehkan masuk, bahkan menguasainya. Di daerah Ou dan Ulat serta Saparua, Martha bertempur bersama rakyat beserta para raja dan para kapitan. Dalam peperangan tersebut, ia bertugas membawa senjata dan membantu orang yang terluka. Ketika sedang bertempur, Martha Christina kerap memegang tombak sebagai senjatanya. Namun kala itu karena persediaan amunisi yang kurang, membuat rakyat mundur ke pegunungan. Pertempuran pun berlanjut. Pada tanggal 11 Oktober 1817, 100 orang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Richemont dan Meyer menggempur daerah Ulat. Martha bersama rakyat bertempur sengit kala itu mempertahankan tanahnya. Dalam peperangan tersebut, perwira Belanda bernama Richemont tertembak mati oleh peluru rakyat. Pasukan Belanda yang kemudian dipimpin oleh Meyer terkepung di tanjakan Ou.
Mereka bertahan dari serangan rakyat di segala penjuru. Pertempuran semakin sengit ketika Meyer terkena peluru di leher. Meyer kemudian dievakuasi ke kapal Everston dan komando pasukan Belanda diambil alih oleh Vermeulen Kringer. Lalu pada tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum di daerah Ou dan Ulat. Rakyat yang mulai kehabisan amunisi kemudian melempari pasukan Belanda dengan batu. Pasukan Belanda kala itu mengetahui bahwa pasukan rakyat sudah mulai kehabisan amunisi. Mengetahui hal tersebut, pasukan Belanda kemudian maju dengan senjata lengkap dengan sangkur yang terhunus. Keadaan itu pun membuat pasukan rakyat terpojok. Kemudian perlawanan pun berakhir dengan ditangkapnya beberapa pemimpin pertempuran, termasuk di dalamnya adalah Martha Christina Tiahahu dan ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu. Mereka kemudian dibawa di kapal Everston bersama dengan tahanan lainnya. Di kapal itu juga terdapat Kapitan Patimura yang juga ikut tertangkap. Di dalam kapal, beberapa tahanan diinterogasi dan kemudian dijatuhi hukuman mati atas perlawanan mereka termasuk ayah Martha. Terkecuali Martha sebab ia masih sangat muda. Ia hanya akan dibawa ke Jawa untuk menjalani tanam paksa. Hukuman mati ayahnya kemudian dilaksanakan pada 17 November 1817. Saat proses eksekusi mati, Martha tidak diizinkan melihat kematian ayahnya. Ayahnya dibunuh dengan puluhan peluru dari serdadu Belanda, bahkan tubuhnya juga ditusuk dengan kelewang. Martha kemudian diasingkan ke Pulau Jawa dan dipaksa bekerja di perkebunan kopi. Dia ditempatkan di sebuah ruangan kosong yang gelap. Kematian ayahnya yang tragis kemudian membuat dia merasa depresi dan seperti kehilangan akal. Saat sakit, dia tidak mau menerima obat apapun. Dia pun tidak mau makan sehingga membuat tubuhnya semakin lemas. Semangat hidupnya pun hilang begitu saja. Hanya tersisa rasa putus asa karena kehilangan ayahnya. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun, seharusnya dia tidak menjadi tahanan kolonial. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1818, tubuh Martha semakin lemah. Lalu hari yang kelam itu datang. Pada tanggal 2 Januari 1818, dini hari, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya. Dia wafat di antara perairan Pulau Buru dan Pulau Manipa. Jasadnya kemudian dilarung ke laut dengan penghormatan militer. Sekarang tubuhnya bersemayam di Laut Banda. Sosok wanita pemberani ini layak menjadi inspirasi atau role model bagi para wanita Indonesia, oleh karena kisah hidupnya yang inspiratif, di mana pada usia muda sudah berani melawan penjajah Belanda. Atas semua pengorbanan dan keberaniannya itu, Martha Christina Tiahahu secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TK tahun 1969 tertanggal 20 Mei 1969. Berkat pengorbanannya itu pula, Pemprov Maluku kemudian membuat monumen untuk mengenang jasa dari Martha. Monumen yang berlokasi di Karangpanjang, Kota Ambon itu menampilkan sosok gadis pemberani dari Nusa Laut yang tengah memegang tombak. Martha membuktikan perempuan Maluku tak tabu mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Demikian penjabaran aku tentang sejarah Martha Christina Tiahahu. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.